Hearing diajukan pemerintah Desa Gejakan Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mendapat tanggapan dari DPRD Nganjuk. 20 perwakilan warga diterima Komisi 1 dan 3 di ruang rapat Banmus. Hearing dipimpin langsung Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono. Dalam hearing, warga meminta Ude Rianto, pabrik pemecah batu yang ada di Desa Mungkung, Kecamatan Loceret ditutup karena berdampak pada masyarakat sekitar, seperti abu batu yang mengakibatkan ispa, dampak terhadap tanaman, dan juga kebisingan suara yang mengganggu belajar anak-anak, retaknya rumah akibat getaran alat. Bahkan sebelum mendirikan pabrik, pengusaha tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga, sehingga warga tidak mengetahui pabrik apa yang akan beroperasi di lingkungannya. Seperti disampaikan Gunawan, warga terdampak pemecah batu, ia meminta kepada pemerintah daerah untuk menutup pabrik tersebut. Anggota dewan dapat melihat langsung kondisi warga terdampak. Sedikit pun dari desa. Nah, pada waktu itu memang ada warga yang memang terdampak dalam arti kena penyakit ispa. Jadi nanti ini ada yang terdampak terkait dengan penyakit ispa, itu bisa ditanyakan sendiri. Jadi terus kebisingannya itu. Dalam hearing, Dewan berharap ada solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan pengusaha. Pengusaha diminta mengurus izin yang belum terpenuhi, seperti IMB, serta laporan kegiatan perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup, karena selama beroperasi belum pernah ada laporan kepada dinas terkait. Saat ini pengusaha mengaku telah mengurus seluruh perizinan, meski yang dilakukan secara manual, karena sejak pengajuan tidak ada permintaan dari dinas terkait, sehingga dianggap izin yang diajukan telah diterima. Ya, sangat maksimal karena semua pihak diberi kesempatan untuk membenahi diri. Kalau dari Ude Rianto sendiri tadi dinyatakan belum punya IMB, ya. Sejauh mana kebenarannya, Pak? Itu ada ketidakjelasan karena IMB itu sudah tidak ada sekarang, yang ada PBG namanya, sudah dihapus sejak itu, dan kami sudah mengusulkan sesuatu yang sudah diusulkan untuk pejabat negara. Kalau sudah melewati 5 hari tidak ada jawaban, itu dianggap diterima. Itu PP nomor 5, PP-nya Undang-Undang Omnibus Law itu yang mengatakan demikian. Jadi sebetulnya kami secara keseluruhan menganggap bahwa Ude Rianto sudah memenuhi semua prasyarat itu. Kalau itu belum ada fisiknya, ya karena mereka belum melaksanakan. Kami sudah mengajukan semua. Kalau adanya penutupan sementara dari pihak itu yang lebih rancu lagi, karena kan penutupannya dasarnya Perda 3 sama Perda 8 itu. Saya tadi sudah sampaikan, dasarnya ini kok minta dijelaskan, tapi kan penjelasannya malah tambah tidak jelas. Akhirnya Perda 3, Perda 8 itu sudah dihapus oleh Permen, jadi tidak berlaku lagi. Perda 8 mungkin masih berlaku, tapi tidak ada satu unsur pun di situ untuk mengatakan harus penutupan. Bahkan di 504 PP itu kalau sesuatu yang ada pelanggaran itu tidak boleh ditutup, peringatan, baru denda, baru penutupan. Ini nggak ada tahapan yang dilalui. Makanya kami berencana untuk konsultasi dahulu dengan teman-teman, apakah ini diajukan gugatan di pengadilan atau bagaimana, itu nanti keputusan bersama lah sama tim kuasa hukum. Kan tim kuasa hukumnya banyak itu, ada 12 orang kalau nggak salah. Oh nggak ada, hearing ini kan hanya mendengar aspirasi, tidak ada. Ya, aspirasinya tadi sudah seperti itu. Pimpinan hearing mengatakan nanti akan ditindaklanjuti oleh rapat gabungan komisi atau rapat kerjanya dewan untuk mencari solusinya. Terkait keluhan dari warga, Bang, apakah harus ada bukti juga, misalkan kalau emang sakit? Saya kira begitu. Ya, harus ada pembuktiannya. Makanya siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Jadi kalau saya mendalilkan saya sakit, buktikan kamu sakit. Dan Ude Rianto bertanggung jawab kalau ada hal itu. Cuma harus betul-betul dibuktikan apakah itu dampak daripada itu atau bukan. Tapi kami bagaimanapun juga dari pihak perusahaan harus memikirkan hal-hal seperti ini. Tidak boleh ada dampak seperti itulah. Tidak boleh. Masyarakat harus terlindungi, terwadahi, dan biar bisa hidup sejahtera. Itu harus. Kalau terkait penutupan ini kerugian yang dirasakan apa, Bang? Kerugian yang dialami oleh perusahaan sendiri? Nah, kami sudah totalkan tadi, saya bacakan 7 miliar 514 juta itu.
selama penutupan udah 4 bulan ini. Sejak Oktober itu ditutup. Harapannya ya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga sudah tidak terugikan, tidak terdampak, perusahaan juga bisa berjalan. Tentu bagaimana tadi kan sudah ada solusi. Kalau kebisingan, bagaimana cara meredah kebisingan? Kalau debu, bagaimana caranya debu sudah tidak terbang? Apakah pagarnya ditinggikan atau Ditambahkan pihaknya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah pasca ditutupnya usaha miliknya. Sementara Tatit Heru Cahyono, pimpinan sidang mengatakan, pengusaha apa saja apabila mendirikan usaha di Nganjuk harus melengkapi izin terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal negatif di belakang hari. Ketua Dewan juga memerintahkan kepada Komisi 1 dan 3 untuk sidak ke lokasi perusahaan juga kepada warga terdampak supaya dapat melihat langsung apa yang terjadi. Dan ini dengan adanya hearing yang dilakukan oleh Dirianto nanti juga berlaku kepada investor-investor lain yang mau investasi di Kabupaten Nganjuk terkait dengan perizinannya. Mudah-mudahan yang perlu kami sampaikan tadi khusus untuk Dirianto. Pertama, ini kita memerintahkan kepada investor Dirianto untuk melakukan pengurusan izin sesuai dengan sistem yang setelah dibuat. Kalau tadi memang sudah melakukan izin tapi belum melalui sistem, sehingga kalau sudah melalui sistem nanti menginput di PUPR. Kalau memang mereka itu semua syarat-syaratnya sudah lengkap sesuai penjelasan dari PUPR tadi, dalam waktu 27 maksimal 28 hari maka sudah dapat disetujui dengan persyaratan semua lengkap. Yang kedua, nanti kami akan membuat uji petik. Tadi Komisi 1 dan Komisi 3 akan sidak ke lapangan apakah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ini benar-benar sesuai dengan tahapan yang harusnya dilakukan. Contoh, tadi UKL-UPL sudah terbit, tapi dampak dari masyarakat karena debu, karena bising, terus sesak napas, ini kan kita juga ingin tahu. Sehingga LH dalam membuat itu harus benar-benar mengkaji sesuai yang ada di lapangan. Jadi harus benar-benar tahu yang kondisi di lapangan, tidak serta-merta keluar. Hearing yang digelar hari ini belum membuahkan hasil apapun, sementara hanya menampung keluhan warga dan pengusaha. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Revolusi Multi